Bab 038. Udah malam nih aku antar pulang deh yuk, nggak enak cewek cakep gini tengah malam jalan sendiri. Roman menawarkan diri mengantar Tania pulang ke kosannya. Tania memang hanya ngekos di pinggiran Jakarta, seperti halnya Sisil yang hidup jauh dari keluarga. Tania juga terpaksa memberanikan diri mengadu nasib di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan ibu serta kedua adiknya di kampung. Emang nanti nggak ada yang marah? Tanya Tania secara tidak langsung bertanya apakah Roman sudah memiliki kekasih atau belum. Jomblo, ujar Roman seraya memasang tampang sok cool. Masa? Tania seolah tak percaya, padahal di dalam hatinya dia sedang bersorak kegirangan mengetahui seorang Roman yang tidak mempunyai kekasih. Tanya bosmu yang songong itu kalau nggak percaya. Roman membawa-bawa Raihan untuk meyakinkan wanita di depannya ini, bahwa dirinya seorang pria bebas yang bisa leluasa mendekati wanita manapun tanpa ada yang akan memarahi. Berbeda jika dia sudah terikat dengan seorang wanita, mungkin sekarang dia tidak akan keluyuran seorang diri seperti sekarang. Tania hanya tersenyum menanggapi omongan Roman, sebab mana mungkin dia berani menanyakan urusan yang tak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kantor atau perusahaan, bisa langsung kena semprot Raihan dengan kata mutiara nan nyelekit di telinga. Ngapain bengong? Mau diantar nggak? Tanya Roman ketika melihat Tania yang hanya duduk melamun. Iya mau, ucap Tania seraya menyelempangkan tasnya dan bangun dari duduk. Roman pun mengantar Tania pulang. Sepanjang jalan dia terus berpikir untuk menjadikan Tania kekasih, tapi dia juga sedikit ragu apakah Tania mau dengannya. Padahal jika Roman peka dia pasti akan sadar bahwa tingkah Vania sudah menunjukkan kalau wanita itu menyukainya. Entah kenapa Raihan menjuluki Roman sebagai playboy, padahal berhubungan dengan wanita sangat jarang, hanya saja sekali berhubungan dia bisa 2 atau 3 wanita sekaligus. Intinya si Roman tukang selingkuh. Tapi sekarang sepertinya dia sedang berusaha mencari wanita untuk diajak serius. Tidak dipungkiri terkadang dia juga sering merasa iri dengan Raihan yang sudah menikah. Berpikir sepertinya menikah itu enak, ada yang mengurusi tidur juga nggak perlu sendirian ada yang menemani bukan sekedar memeluk guling lagi, begitu pikirnya. Roman menarik napasnya berulang-ulang. Sedang Vania yang duduk di sebelahnya hanya diam, bingung mencari bahan yang bisa diobrolkan dengan Roman. Sepanjang jalan hening tanpa suara dari 2 anak manusia yang ada di dalam mobil. Hanya terdengar mesin mobil seperti menjadi sebuah backsound bagi mereka. Vembak enggak, tembak enggak. Roman merapalkan kata-kata itu dalam hati. Sampai mobil berhenti di depan sebuah pagar tinggi berwarna putih yang menjadi pelindung kosan tempat Tania tinggal. Terima kasih ya, ujar Tania sebelum turun dari mobil. Iya sama-sama, sahut Roman seraya cengengesan dan menggaruk tengkuknya. Ditatapnya Tania yang sudah masuk dan menutup kembali pintu pagar. Stupid, Roman memaki dirinya sendiri. Ngapain jadi gagu gue ya, tolol banget. Memukul kemudi dengan kedua tangan, menyesal kenapa tidak bisa membuka mulut padahal jika memaki mulutnya sangat lancar seperti turunan tanpa ada polisi tidur. Masa gue mesti minta tolong si kunyuk Raihan, bisa dikatain abis-abisan gue, menggaruk kepala gemas lalu menjalankan mobil kembali ke rumahnya. Jerman. Nih, Raihan menyerahkan sekantong penuh kiran. Hah, apaan ini mas? Naya kaget dengan plastik besar yang dibawa suaminya. Pesenan kamulah. Mengambil air minum di dalam kulkas. Iya ini banyak banget buat apaan? Tanya Naya seraya melihat isi kantong yang ada di depannya. Terdapat hampir 30 botol Kirin di sana membuat matanya makin membulat tak percaya. Buat stok? Biar nggak bolak-balik akunya, jawab Raihan santai seraya membuka kemejanya. Kebanyakan mas, omel Naya. Nggak usah protes, itu belinya susah tahu nggak, aku keliling Jerman cuma buat nyari gituan. Lebay banget, ujar Naya, sambil berdecak heran. Buat apa minuman sebanyak ini, padahal dia meminumnya hanya sekitar 3-4 botol dalam waktu seminggu,
merasa bingung sisanya akan diapakan. Aku mau mandi Yang, lapor Raihan seraya berlalu ke kamar mandi guna menyegarkan tubuhnya yang merasa gerah. Apalagi dia sempat jadi bahan omongan para wanita saat membeli pesanan istrinya tadi. Karena tak tahan jadi bahan perhatian dan tertawaan para wanita seolah dirinya adalah badut yang sedang menghibur, dengan terburu-buru dan tanpa berpikir lagi dia langsung membeli semua kiran yang ada di rak toko. Iya, jawab Naya lalu menuju lemari, menyiapkan pakaian bersih suaminya. Lalu bertolak pinggang melihat sekumpulan botol di atas meja. "Yang," teriak Raihan dari dalam kamar mandi. "Apa Mas? Sini sebentar," pinta Raihan. "Ngapain sih?" gumam Naya sambil menuju kamar mandi. "Kenapa Mas?" mengetuk pintu yang ternyata tidak dikunci. Raihan langsung menarik tangan Naya ke dalam. "Bantuin aku," bisik Raihan ketika Naya ada di depannya sedang menutup mata dengan tangan tak berani melihat tubuh polos suaminya. "Bantu apa?" tanya Naya. "Ini aku bangun," ujar Raihan seraya mengarahkan tangan Naya ke bawah. "Apaan sih kamu Mas?" kesal tapi tangannya mengikuti saja saat Raihan menuntunnya. "Aku pengen," rengek Raihan. "Aku lagi halangan Mas," imbuh Naya. "Iya nggak usah dimasukin, bantuin keluarin aja," pinta Raihan penuh harap. Naya mengangguk setuju, tidak tega juga rasanya melihat suami yang pasti akan uring-uringan jika permintaannya tidak dipenuhi. "Diapain?" tanya Naya. "Diginiin aja." Raihan mempraktekkan gerakan tangan. Naya segera mengikuti instruksi suaminya menuntaskan dengan kedua tangan membuat suaminya menikmati apa yang dilakukannya sekarang. Raihan tengah merengek manja pada istrinya, meminta agar kepulangan mereka ke Indonesia diundur sebab dia merasa masih sangat kurang, apalagi honeymoon dadakan yang mereka jalani tidak terlaksana sesuai keinginan Raihan. Ada saja gangguan yang mereka temui, Naya yang sempat diculik, Henry mantan kekasih Naya yang mengganggu, urusan kantor yang harus ditanganinya langsung serta yang terakhir dia harus menahan keinginan untuk bermesraan dengan istrinya karena terhalang tamu bulanan. Sebenarnya jika hanya bermesraan masih bisa Naya layani, tapi jika sudah seperti itu suaminya lah yang tidak bisa menahan untuk tidak melakukan hal lebih. Naya takut suaminya akan kebablasan melakukan hal yang dilarang saat wanita berhalangan. "Pulangnya minggu depan aja ya." Berusaha menghalangi saat Naya sedang memasukkan pakaian mereka ke dalam koper. Naya menggeleng tanda menolak. "Jangan kayak anak kecil Mas. Kita bisa datang ke sini lagi kapan aja Mas mau," omel Naya. "Kapan aja aku mau." "Ya udah aku maunya sekarang, daripada bolak-balik mending pulangnya kita undur," membalikkan kata-kata istrinya. Naya refleks menepuk kening merasa salah sudah mengatakan hal tadi begitu mendengar jawaban suaminya yang selalu bisa membalikkan semua perkataannya. "Mas," gantian kini Naya yang berusaha membujuk suaminya. Mulai malas jika istrinya sudah memanggil kata Mas dengan panjang dan wajah memelas, itu artinya dialah yang harus mengalah dan mengikuti kemauan istrinya. "Oke," mengangkat kedua tangan tanda bahwa dia mengalah lagi untuk yang kesekian kalinya. "Kamu menang sayang, kita pulang besok," ujar Raihan menekan kata, "besok," seraya berlalu ke ruang tamu. Naya terkikik puas melihat suaminya yang lagi-lagi harus mengalah padanya. "Yang," seruan Raihan dari ruang tamu. "Iya kenapa?" jawab Naya yang masih sibuk merapikan barang bawaan mereka. "Aku keluar dulu ya," ujar Raihan. "Hah? Kemana? Sama siapa?" tanya Naya seraya berlari ke ruang tamu menghampiri suaminya yang ternyata sudah mengenakan jaket merek Calvin Klein navy yang entah kapan diambil dari dalam lemari. "Ada urusan sebentar," sama Johan, menjelaskan pada Naya yang memang selalu ingin tahu kemana suaminya pergi jika dirinya tidak ikut atau tidak diajak. "Aku nggak diajak," memeluk suaminya yang sudah berjalan ke pintu dari belakang. "Nggak usah, kamu di sini aja," ujar Raihan seraya berbalik lalu mencium kening istrinya. Naya menarik napas lalu mengangguk. "Jangan lama ya," pesan Naya.
Aku nggak akan pernah bisa pergi lama kalau tanpa kamu cinta, sahut Raihan dengan kata yang mampu membuat Naya langsung merasa seperti wanita paling beruntung. Naya tersipu sambil terus menyesap aroma wangi tubuh sang suami yang seolah menjadi penyemangatnya dalam menghadapi hari yang mungkin akan melelahkan. Ya udah, hati-hati, ujar Naya seraya melepaskan pelukannya di tubuh sang suami lalu mengecup punggung tangannya. Raihan menutup pintu perlahan. Berjalan menuju lift yang akan membawanya ke bawah menemui Johan yang sudah standby di samping mobil. Johan mengantar Raihan ke tempat tujuannya. Sudah sampai Pak, ujar Johan ketika mobil berhenti di sebuah gedung mewah yang memang hanya menjual perhiasan. Tempat pemasaran sekaligus pembuatan perhiasan, wajar jika gedungnya saja lumayan besar. Raihan turun saat Johan membukakan pintu. Ikut saya, ajak Raihan. Johan pun mengikuti langkah bosnya, dia tahu apa yang akan Raihan lakukan di tempat ini. Ernest pemiliknya langsung yang melayani Raihan di ruangan pribadinya. Mereka tampak bercakap dalam bahasa Jerman. Johan sempat melihat Ernest menunjukkan beragam perhiasan bermacam bentuk yang sangat menyilaukan mata yang dibawa oleh asistennya. Han, panggil Raihan pada Johan yang sedang memperhatikannya dari sofa di ujung kanan. Ya Pak, sahut Johan. Belikan untuk istrimu juga, perintah Raihan pada Johan. Tapi Pak, Johan merasa tidak enak, apalagi dia tahu betul perhiasan di hadapannya sekarang adalah perhiasan yang sangat mahal. Ernest yang sedikit mengerti apa yang diucapkan Raihan pada Johan langsung menyahut. Lehnen si Iren Chevny HB, Sons konen si Vertik Werden, jangan menolak atasanmu, atau kamu bisa dihabisinya. Ujar Ernest terkekeh, walaupun dia baru mengenal Raihan selama setahun tapi dia sudah bisa membaca bagaimana sifat Raihan. Halt die Klappe, diamlah, sungut Raihan pada Ernest. Cepat Han, ujar Raihan meminta Johan cepat memilih perhiasan yang harus dia beli untuk Raihan. Harus, karena Raihan tidak mau Johan menolaknya. Johan langsung mengambil kotak kecil berisi cincin bermahkotakan berlian berwarna putih jernih. Ya Johan langsung mengambil asal tanpa memilih, entah memang dia tidak pernah romantis pada istrinya atau apa, sehingga untuk sekedar memilihkan perhiasan sebagai oleh-oleh atau hadiah saja dia tampak enggan. Cek, Raihan berdecak kesal. Lebih perhatikan istrimu Han, jika kamu kaku seperti ini, istrimu akan kabur mencari pria lain, ujar Raihan seperti sedang mengajari Johan, padahal pernikahan Johan lebih lama darinya dan bisa dibilang Johan malah lebih senior, tapi perkataannya pada Johan seolah dialah yang paling ahli dalam menangani istri. Raihan mengambil sekotak perhiasan yang berisi cincin, kalung juga liontinnya, gelang, serta anting yang berhiaskan permata dengan warna senada, lalu melemparkannya ke pangkuan Johan yang kelagapan menangkapnya. Ernest hanya terkekeh melihat atasan dan bawahannya melempar-lempar barang dagangannya tanpa khawatir akan rusak. Karena jika memang sampai rusak dia tinggal membuatkan nota ganti rugi pada Raihan. Johan hendak meletakkan kotak perhiasan ke atas meja, tapi Raihan langsung membelalakkan mata. Ambil itu, jangan buat Naya menunggu kita harus segera ke hotel, tekan Raihan melarang Johan menolak apa yang sudah dia pilih. Johan pasrah menerima apa yang dipilihkan bosnya, dia menafsir harga perhiasan yang dipilihkan Raihan untuk istri Johan lebih mahal dari perhiasan milik istri bosnya sendiri. Rejeki jangan ditolak, ujarnya dalam hati. Johan meyakinkan dirinya sendiri untuk menerima pemberian Raihan tanpa harus merasa bersalah. Raihan segera menandatangani nota pembayaran yang diserahkan Ernest tanpa bertanya dan tanpa berpikir, yang ada di kepalanya sekarang adalah dia harus segera kembali ke hotel dan memberikan hadiah yang sudah dibelinya untuk Naya. Setelah berjabat tangan dengan Ernest, Raihan dan Johan langsung bergegas meninggalkan ruangan Ernest. Padahal Raihan bisa memesan Ernest untuk membawakan perhiasan yang akan dia beli atau meminta Johan yang datang sendiri menemui Ernest tanpa harus mendatanginya langsung. Raihan memang ingin memilih langsung hadiah untuk istrinya,
Sebab selama menikah dia belum pernah memberikan istrinya perhiasan, hanya sebuah cincin kawin perhiasan yang tersemat di jari istrinya itu. Di dalam mobil perjalan kembali ke Jotel, ponsel Rayhan berdering. "Ngapain nih orang pakai telepon?" gerutu Rayhan saat nama Roman terpajang di layar ponselnya. "Apaan?" Rayhan menjawab teleponnya dengan malas-malasan. "Lu di mana?" tanya Roman. "Di jalan mau balik hotel," lapor Rayhan memberitahukan posisinya. "Pulang kapan?" tanya Roman. "Besok." "Kenapa?" "Ya udah," sahut Roman seraya menutup ponselnya. "Lah gak jelas nih orang," maki Rayhan karena Roman mematikan ponselnya tanpa permisi. Johan hanya melirik dari spion mobil, sambil terus menikmati pemandangan jalanan Berlin dari balik kemudi. Johan langsung pergi lagi setelah menurunkan Rayhan di hotel. Ada pekerjaan yang masih harus dia kerjakan sebelum kembali ke Indonesia besok. Rayhan langsung meletakkan paperback merah dengan logo mahkota yang menjadi ciri khas di atas ranjang tepat di depan Naya yang sedang duduk bersila memainkan ponsel. Naya melihat tak mengerti, sedangkan Rayhan langsung pergi ke ruang tamu tanpa menjelaskan sepatah kata pun. Tangannya sedikit menyingkap paperback guna melihat apa yang ada di dalam sana. Saat matanya menangkap pemandangan sebuah kotak beludru berwarna maron yang lumayan besar, otaknya langsung berpikir maksud dan tujuan Rayhan meletakkannya di hadapannya tanpa berkata apa-apa. "Ini maksudnya apa?" Naya tampak berpikir. "Ini ngasih buat aku, atau gimana? Kalau mau ngasih aku masa nggak ada romantis-romantis sama sekali? Main geletakin aja di sini, nggak pakai basa-basi." Naya terus mencerna apa yang dilakukan suaminya, memberi hadiah atau hanya sekedar membelikannya. Naya bergegas menyusul Rayhan di ruang tamu seraya membawa paperback. "Mas," begitu dilihatnya Rayhan tengah duduk menyelonjorkan kaki panjangnya di atas sofa. "Apa?" menjawab singkat tanpa mengalihkan matanya yang sedang menatap TV yang menayangkan acara Jerman. "Ini apa?" tanya Naya sambil menurunkan kaki Rayhan dan duduk di sebelahnya. "Ya dilihatlah yang, masa gitu aja nggak bisa?" ujar Rayhan setengah membentak. "Udah dilihat, cuma nggak ngerti ini kamu ngasih buat aku atau siapa?" tanya Naya, dengan kening yang terus mengernyit karena tidak mengerti dengan maksud suaminya. "Kalau aku ngasih ke kamu ya buat kamulah, masa buat wanita lain? Emangnya dibolehin sama kamu kalau aku ngasih wanita lain?" Omongan Rayhan seperti sedang memancing pertempuran di medan perang, padahal dia tahu perangai istrinya. Jika dia sampai sengaja menyerempet soal wanita lain tanpa sengaja saja istrinya akan marah, apalagi dengan kesengajaan seperti ini. Benar saja mendengar kata wanita, Naya langsung membelalak tajam. "Bisa nggak kalau ngomong tuh nggak usah bawa-bawa wanita lain?" Pertanyaan yang dilontarkan Naya lebih terdengar seperti omelan. "Siap," sahut Rayhan singkat begitu membaca situasi yang pasti tidak akan menguntungkan baginya. Dia tidak mungkin melawan jika kesalahan memang ada padanya, bahkan terkadang dia juga sering menyesali mulutnya yang susah mengerem setiap perkataan yang akan dilontarkannya. "Jadi ini buat siapa?" tanya Naya sambil mengangkat paperback ke depan wajah Rayhan. "Buat kamu sayang," sahut Rayhan. "Buat apa?" Rayhan mengusap gemas wajahnya sendiri. "Buat kamu pakailah yang, masa buat ngusir tikus," ujar Rayhan. Entah kenapa Naya segitu menyebalkan baginya, tidak pernah bisa langsung mengerti dengan maksudnya memberikan perhiasan. "Aku ngerti ini perhiasan emang buat dipakai, tapi cara kamu ngasih ke akunya luar biasa banget," ujar Naya setengah menyindir cara suaminya memberikan hadiah yang menurutnya sangat spesial, hanya dengan cara diletakkan di ranjang juga tanpa mengeluarkan kata langsung pergi. Entah suaminya yang tidak pernah bisa romantis atau memang suaminya aneh. Setidak romantisnya seseorang pasti bisa memberikan hadiah dengan cara yang baik. Tidak hanya seperti tadi. "Dasar kaku," gumam Naya kesal. "Siapa yang kaku?" tanya Rayhan dengan wajah sok inocen yang ternyata mendengar gumaman Naya.